Leopold II adalah Raja Belgia yang memerintah dari tahun 1865 hingga 1909. Ia lahir pada 9 April 1835 dan merupakan putra sulung Raja Leopold I, Raja pertama Belgia. Leopold II dikenang terutama karena perannya dalam pendirian dan eksploitasi brutal di negara bebas Kongo, yang menjadi salah satu skandal besar dalam sejarah kolonialisme. Leopold II naik tahta setelah kematian ayahnya pada tahun 1865. Selama masa pemerintahannya, Leopold fokus pada memperkuat ekonomi Belgia melalui pengembangan infrastruktur dan industrialisasi. Namun, ia paling terkenal karena ambisinya di Afrika. Leopold II memiliki ambisi besar untuk memiliki koloni, meskipun Belgia sendiri tidak tertarik pada ekspansi kolonial. Pada tahun 1885, melalui serangkaian diplomasi yang cerdik, Leopold berhasil mendapatkan pengakuan internasional atas wilayah yang luas di Afrika Tengah sebagai miliknya pribadi, bukan sebagai bagian dari Belgia. Wilayah ini dikenal sebagai Negara Bebas Kongo, Congo Free State. Di Kongo, Leopold II mengeksploitasi sumber daya alam, terutama karet, dengan cara yang sangat brutal. Penduduk lokal dipaksa bekerja dalam kondisi yang kejam, dan mereka yang gagal memenuhi kuota produksi seringkali dihukum dengan amputasi atau hukuman mati. Kebijakan ini menyebabkan kematian jutaan orang Kongo, dengan perkiraan antara 10 hingga 15 juta orang meninggal akibat kekejaman tersebut. Kekejaman di Kongo akhirnya terungkap oleh aktivis hak asasi manusia seperti Edmond de Nemorel dan Roger Chessman. Tekanan internasional memaksa Leopold untuk menyerahkan kontrol Kongo kepada pemerintah Belgia pada tahun 1908, mengubahnya menjadi koloni resmi Belgia dengan nama Kongo Belgia. Salah satu cerita yang mencerminkan ambisi besar Leopold II adalah bagaimana ia berhasil mendapatkan kendali atas Kongo meskipun mendapat sedikit dukungan dari pemerintah Belgia. Ini menunjukkan kecerdikan politik dan diplomasi Leopold, meski pada akhirnya membawa konsekuensi tragis. Leopold II selalu memiliki ambisi besar untuk menjadikan Belgia sebagai kekuatan kolonial, meskipun Belgia sendiri tidak menunjukkan minat yang besar dalam ekspansi kolonial. Leopold melihat potensi di Afrika, terutama di wilayah yang belum banyak dieksplorasi oleh kekuatan Eropa lainnya pada saat itu. Pada akhir 1870-an, Leopold mulai merencanakan untuk menguasai wilayah di Afrika Tengah. Ia tidak ingin Belgia terlibat langsung karena tahu bahwa rakyat dan pemerintah Belgia tidak antusias terhadap proyek kolonial. Oleh karena itu, Leopold memutuskan untuk bertindak sebagai individu swasta, menggunakan kekayaannya sendiri dan diplomasi untuk mencapai tujuannya. Leopold membentuk sebuah organisasi yang disebut Asosiasi Internasional untuk Eksplorasi dan Peradaban Kongo, yang secara resmi diklaim sebagai organisasi amal untuk membawa peradaban dan kesejahteraan kepada penduduk asli Afrika. Namun, tujuan sebenarnya adalah untuk mengambil alih wilayah tersebut dan mengeksploitasi sumber daya alamnya. Untuk melegitimasi klaimnya atas Kongo, Leopold mempekerjakan penjelajah terkenal, Henry Morton Stanley, yang terkenal karena menemukan Dr. David Livingstone. Stanley melakukan perjalanan ke Afrika Tengah dan berhasil menandatangani perjanjian dengan sejumlah kepala suku, yang seringkali dilakukan dengan cara yang menipu atau menggunakan ancaman. Perjanjian ini memberi Leopold klaim atas wilayah yang luas di Afrika Tengah. Melalui diplomasi yang cerdik, Leopold berhasil meyakinkan negara-negara besar Eropa, serta Amerika Serikat, untuk mengakui klaimnya atas wilayah Kongo pada konferensi Berlin tahun 1884-1885. Ini adalah pencapaian luar biasa mengingat Leopold tidak memiliki kekuatan militer atau politik yang signifikan.
Pada tahun 1885, Leopold secara resmi mengumumkan pendirian negara bebas Kongo, yang dimilikinya secara pribadi, bukan sebagai bagian dari kerajaan Belgia. Meskipun kisah tentang bagaimana Leopold mendapatkan kendali atas Kongo menunjukkan kecerdikannya dalam diplomasi, itu hanya satu sisi dari cerita. Begitu Leopold mendapatkan kendali, ambisi ini berubah menjadi salah satu episode paling brutal dalam sejarah kolonialisme. Penduduk asli Kongo dipaksa bekerja dalam kondisi yang mengerikan untuk mengekstraksi karet dan sumber daya lainnya. Kekejaman yang dilakukan di sana sangat mengejutkan dunia, dan meskipun Leopold berhasil mendapatkan kendali atas Kongo, warisannya tercemar oleh darah jutaan orang Kongo yang menjadi korban dari ambisinya. Leopold II meninggal pada 17 Desember 1909. Meskipun diakui atas pembangunan dan modernisasi Belgia, warisannya ternoda oleh tindakan brutalnya di Kongo. Hingga saat ini, Leopold II tetap menjadi figur kontroversial, dengan banyak perdebatan tentang perannya dalam sejarah kolonialisme dan dampaknya terhadap Afrika. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.